Jason Becker tetap berkarya dalam keterbatasan, pantas dijuluki legenda. Bella Aribia soal kisruh royalti lagu. Agnes Mo tidak merespon peringatan Ahmad Dhani. Usai 29 tahun, Green Day siap goncang Jakarta kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Kita awali kabar Pop News Media dengan informasi semua pecinta musik yang beraliran neo-classical rock pasti kenal dengan dewa gitar yang satu ini, Jason Becker. Dikenal tidak hanya sebagai gitaris dengan skill tinggi, namun ia juga memiliki kepiawaian dalam mengkomposisikan melodi yang rumit namun indah. Berikut informasinya. Sebuah pencinta musik yang beraliran neo-classical rock pasti kenal dewa gitar yang satu ini. Jason Becker dikenal tidak hanya sebagai gitaris dengan skill tinggi, namun ia juga memiliki kepiawaian dalam mengkomposisikan melodi yang rumit namun indah. Jason Becker lahir di Richmond, California tahun 1969. Pada umur 5 tahun, Jason kecil telah menguasai teknik bermain gitar dengan baik. Seperti kebanyakan gitaris neoklasikal, Jason juga terinspirasi dari permainan biola Paganini dan komposisi Mozart dan Bach. Dia banyak mempelajari karya-karya Paganini dan mengubah ke dalam permainan gitarnya. Ia dikenal sebagai salah satu gitaris speed metal dengan permainan yang bersih. Tidak hanya itu, karya-karya yang ia tulis juga memiliki komposisi melodi yang rumit. Salah satunya adalah komposisi favorit saya yang berjudul R di album Perpetual Bird. Umur 16 tahun bersama temannya Marty Friedman, Jason membentuk band Cacophony dan mengeluarkan album berjudul Speed Metal Symphony pada tahun 1987. Album ini masuk dalam top 10 Classic Chart Album of All Time versi majalah Guitar Player. Hal ini dikarenakan album tersebut kaya akan komposisi yang rumit. Alur lagu yang chaos namun secara mengejutkan tetap enak didengar. Perpaduan yang harmoni dari dua gitaris short terbaik yang pernah dilahirkan di dunia ini memberikan nuansa speed metal yang akan membetot jiwa para pendengarnya. Tahun 1988, Jason mengeluarkan solo album yang berjudul Perpetual Bird. Sekali lagi, permainan yang cepat namun tetap bersih menjadi andalan Jason. Komposisi melodi yang rumit namun tetap indah didengar sangat menonjol di album ini. Di sini, Jason sekali lagi membuktikan bahwa dia bukan hanya gitaris biasa, tapi dia adalah sang maestro. Umur 19 tahun, Jason bergabung dengan David Lee Roth Band sebagai pengganti Steve Vai. Disinilah Jason harus menerima kenyataan bahwa dirinya mengidap penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis, sebuah penyakit langka yang juga menyerang seorang fisikawan terbesar abad ini, Stephen Hawking. Jason divonis hanya dapat bertahan hingga 5 tahun. Di bawah bayang-bayang ALS, Jason berhasil menyelesaikan albumnya bersama David Lee Roth Band, A Little and Enough. Namun, Jason tidak dapat menemani band tersebut untuk melakukan tur. Di tengah semakin memburuknya kondisi tubuh Jason akibat ALS,
ia berjuang menyelesaikan album solonya yang berjudul Perspektif. Album ini akhirnya dapat ia selesaikan di tahun 1996. Awal pengerjaan album ini adalah pada tahun 1989, tepat sebelum ia mendapat serangan ALS. Jadi, 7 tahun Jason berjuang menyelesaikan album ini. Walaupun album tersebut tidak mencirikan kekhasan shred gitar Jason, namun album ini melambangkan keteguhan dan kegigihan Jason dalam berkarya dan pantang menyerah terhadap kondisi dan situasi yang ia hadapi. Dengan menggunakan gitar dan sebuah keyboard, pada saat dia tidak dapat menggerakkan kedua tangannya, Jason terus berkarya saat penyakitnya memburuk. Pada saat kondisinya tidak lagi memungkinkan ia untuk memainkan instrumen, teman dan produser musik membantunya dengan menggunakan program komputer yang dapat membaca gerakan kepalanya. Hal inilah yang membuat Jason dapat terus berkarya meskipun dia sudah kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya. Tahun 1997, Jason akhirnya kehilangan kemampuannya untuk berbicara dan mengalami kelumpuhan total seluruh tubuhnya. Ia berkomunikasi dengan menggunakan matanya melalui sebuah sistem yang dikembangkan oleh keluarganya. Meskipun ALS secara bertahap merenggut kemampuannya untuk bermain gitar, berjalan, dan akhirnya berbicara, namun Jason tetap gigih berkarya. Dengan bantuan komputer, ia tetap mengubah lagu dan melakukan komposisi yang menakjubkan. Jason tidak berhenti sampai di situ. Dengan keterbatasannya itu, ia tetap berkarya. Jason merilis Strawberry Jams tahun 1999 dan Blackberry Jams pada tahun 2003. Yang pertama berisi berbagai demo tracks yang tidak dirilis, dan yang kedua berisi demo tracks yang kemudian dikerjakan ulang dan diterbitkan dalam album lain. Semua itu dilakukan Jason dengan menggunakan bantuan komputer yang dapat membaca gerakan mata. Ya, dengan gerakan mata itulah Jason melakukan semua pekerjaan. Hanya manusia dengan semangat dan jiwa yang besar yang dapat melakukan itu semua. Semangat hidup dan semangat berkarya Jason dalam bermusik telah menginspirasi banyak musisi-musisi lain. Album tribut untuk Jason Becker pun dibuat. Beberapa artis terkenal bersedia membantu rekaman tribut ini secara sukarela. Antara lain, Eddie Van Halen, Marty Friedman, Vinnie Mori, Paul Gilbert Mr. Big, Jolene Turner x Deep Purple, Kim Marcello x Europe, Neil Zaza, Anders Johansson x Yngwie Malmsteen, Chris Poland x Megadeth, Jeff Watson x Night Ranger, Stephen Ross, James Beard, Matt Bissonette, Mark Bowles, dan lainnya. Sebuah keuntungan yang diperoleh dari album tribut ini akan disumbangkan kepada keluarga Jason untuk biaya pengobatannya. Terakhir, Jason Becker meluncurkan buku dan film pendek yang berjudul Jason Becker Not Dead Yet. Buku dan film dokumenter ini berisi perjalanan hidup Jason dan perjuangannya menghadapi penyakitnya. Banyak hal yang bisa kita petik dari kisah sang maestro neoklasikal gitar ini. 1. Ketabahan dan rasa syukur ketika menerima takdir. Sindrom ALS adalah sebuah penyakit yang melumpuhkan hampir seluruh anggota tubuh. Seseorang yang terserang penyakit ini akan mengalami kelumpuhan pada tingkat yang parah. Jason memang awalnya tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Namun, dengan semangat yang tinggi dan jiwa besarnya, ia menghadapi dengan tabah dan rasa syukur. 2. Kegigihan dan pantang menyerah dalam mewujudkan sesuatu. Jason, sebagai gitaris yang karirnya baru saja di puncak sukses, di umur yang masih sangat belia yakni 19 tahun, harus menerima kenyataan bahwa seluruh tubuhnya lumpuh. Kelumpuhan itu tidak hanya menyerang tangannya,
yang biasa ia gunakan untuk memetik gitar, namun menyerang seluruh tubuhnya. Tidak ada lagi jari jemarinya lincah menjelajahi leher gitar dengan sayatan melodi yang menelusuri setiap fret. Jason tercerabut seluruh kemampuannya sebagai gitaris. Tidak hanya itu, Jason pun tercerabut seluruh kemampuannya sebagai manusia normal. Ia hanya dapat menggerakkan matanya, namun semua itu tidak melunturkan kobaran musik di dadanya. Semua itu tidak menghalangi desakan jiwanya untuk terus berkarya. Jason terus dan terus berusaha melahirkan karya-karyanya. Tidak dapat dilakukan dengan tangan, Jason melakukannya dengan gerakan mata. Iya, dengan gerakan mata. 3. Dukungan keluarga dan teman. Jason dikelilingi oleh keluarga yang sangat mendukung dia. Ibunya, Pat Becker, yang senantiasa selalu berada di sisi Jason. Ibu yang luar biasa ini kembali mengasuh Jason layaknya bayi kecil yang belum dapat melakukan apapun. Namun dengan sabar, sang ibu terus-menerus mengasuh Jason. Dan tidak hanya itu, sang ibu pun terus memberikan semangat kepada Jason untuk terus berkarya. Ayah Jason adalah orang yang hebat. Gary Becker lah yang berjasa membuat kehidupan Jason lebih hidup di tengah kelumpuhannya. Dialah yang membuatkan Jason perangkat komputer yang dapat membaca gerakan mata, sehingga Jason dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang lumpuh. Bahkan, Jason pun dapat mengubah lagu. Dengan alat yang dipasang oleh ayahnya inilah, Jason dapat terus berkarya. Teman-temannya juga merupakan orang-orang yang terus memberi dukungan pada Jason, baik teman-teman di lingkungannya maupun teman-teman sesama musisi. Bentuk dukungan mereka salah satunya adalah dengan membuat album tribut untuk Jason. 4. Hidup untuk berkarya, hidup adalah karya. Manusia akan selalu dikenang bukan dari kondisi fisik lahirnya, namun dari karya-karyanya, dari apa yang telah ia perbuat untuk dunia, dari apa yang telah ia persembahkan untuk setiap detik kehidupan yang diberikan Tuhan. Jason adalah orang yang paling menghargai hidupnya. Ia tidak mengisi hidupnya yang terkena musibah itu dengan penyesalan dan tangisan. Namun, ia isi setiap detik hidupnya dengan berkarya, sehingga hidupnya yang mungkin singkat itu dapat lebih bermakna dan akan dikenang oleh orang-orang yang mencintainya di kemudian hari. Jason Becker memang sebuah legenda dan inspirasi untuk sebuah gitaris. Kelumpuhan tidak menghalanginya untuk terus berkarya. Kondisi tubuhnya tidak menghalangi dirinya untuk tetap menciptakan komposisi melodi yang rumit dan indah. Walaupun itu hanya dilakukan dengan gerakan mata. Bagi Jason, ALS hanya melumpuhkan tubuhnya, tapi tidak melumpuhkan pikirannya dan tidak menghentikan langkahnya untuk terus berkarya. Terus berkarya, Jason Becker. Di berita selanjutnya, Agnes Mo adalah manusia yang sombong. Begitu judul pesan singkat yang dikirim Ahmad Dhani kepada Detik Pop. Ahmad Dhani bersama Piyu dan beberapa musisi lain merupakan pendukung langkah Aribia sebagai komposer buat melayangkan gugatan terhadap Agnes Mo yang diklaim membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Berikut informasinya. Agnes Mo adalah manusia yang sombong. Begitu judul pesan singkat yang dikirim Ahmad Dhani kepada Detik Pop, Rabu 19 Februari 2025. Tulisan yang isinya soal kisruh royalti Aribias versus Agnes Mo. Ahmad Dhani bersama Piyu dan beberapa musisi lain
merupakan pendukung langkah Ari Bias sebagai komposer buat melayangkan gugatan terhadap Agnes Mo yang diklaim membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Meski belakangan ada juga kumpulan musisi yang mendukung Agnes Mo sebagai sosok yang harusnya nggak disalahkan dalam perkara tersebut. Mereka justru menilai seharusnya penyelenggara acara yang wajib membayar royalti, bukan Agnes Mo. Berikut tulisan Ahmad Dhani. Dia dikontak komposer yang bernama Ari Bias, komposer yang menciptakan lagu paling terkenal di jajaran list lagu Agnes Mo, tidak pernah direspon. Ari Bias bermaksud untuk bertanya soal hak dia atas performing rights yang undang-undangnya berlaku sudah sejak 2014. Harusnya, idealnya, sejak UU Performing Rights diketok, Ari Bias wajib mendapatkan haknya atas lagu yang dinyanyikan Agnes, sekecil apapun jumlahnya. Hingga 10 tahun berlangsung, Ari Bias tetap tidak mendapatkan haknya tersebut. WA tidak direspon, akhirnya Ari Bias mensomasi Agnes Mo. Somasi pun tidak digubris. Jika bukan karena kesombongan manusia, apalagi yang membuat Agnes Mo menafikan salah satu komposer yang ikut menyumbangkan rezeki performingnya Agnes Mo, selain kesombongan atau keangkuhan. Akhirnya, Ari Bias menggugat Agnes Mo ke pengadilan. Di pengadilan pun, Agnes Mo tidak pernah datang. Berasa punya teman kuat di peradilan, akhirnya Agnes pun diputus bersalah di pengadilan niaga. Karena menurut hakim, pengguna lagu adalah penyanyi dan Agnes Mo tidak bisa membuktikan surat izin dari sang pemilik hak cipta. Setelah mendengar kesaksian ahli di persidangan, hakim yakin bahwa bukan I.O. atau promotor yang wajib bayar royalti. Performing rights adalah hak cipta pertunjukan komersial yang mudah dimonetize. Berbeda dengan lagu-lagu yang diperdengarkan di radio, televisi, hotel, restoran, dan lain-lain yang sulit dimonetize. Jika sulit dimonetize, maka komposer tidak boleh melarang. Setelah diputus bersalah, Agnes Mo malah bikin pembelaan. Di podcast Deddy Corbuzier, omon-omon hukum secara monolog, karena Deddy Corbuzier juga buta hukum soal hak cipta. Mengolok-olok hakim yang katanya salah dalam menerapkan hukum. Agnes Mo diwakilkan kuasa hukumnya di persidangan dan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dan ternyata setelah diperiksa semua argumentasi dan bukti-bukti hakim, akhirnya menyatakan Agnes Mo bersalah karena tidak minta izin sesuai pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Tidak perlu jauh-jauh bicara hukum, sejak UU Hak Cipta soal performing rights itu berlaku, lalu Agnes Mo menyanyikan lagu Ari Bias tanpa izin, itu saja sudah melanggar etika. Padahal bagi yang mengerti, etika adalah di atas hukum. Tentunya melanggar UU Hak Cipta juga, tetapi karena kesombongannya, Agnes Mo merasa tidak melanggar etika. Merasa tidak perlu meminta maaf kepada para pencipta lagu, padahal tidak pernah meminta izin selama 10 tahun. Padahal Ari Bias sudah sangat bijak dengan tidak menggugat konser-konser sebelumnya yang sudah menggunakan lagunya dan hanya menggugat 3 konser terdekat rentang waktunya. Padahal angka 15 juta rupiah yang Ari Bias minta untuk 3 konser direct license adalah sangat murah dibandingkan denda 1,5 miliar rupiah. Lalu kenapa penyanyi-penyanyi lain yang menyanyikan lagu Ari Bias di konser-konsernya tidak digugat oleh Ari Bias? Karena mereka punya etika dan empati dan membayar langsung ke Ari Bias. Kesimpulan saya, menurut hemat saya,
Agnes Mo adalah manusia yang sombong. Tolong dibantah jika ada kalimat yang tidak sesuai ya, please. Green Day siap menggebrak Jakarta dalam konser mereka di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara pada 15 Februari 2025. Konser ini menjadi bagian dari perayaan 10 tahun Hammer Sonic Festival yang digelar oleh Ravel Entertainment. Menariknya, ini bakal jadi kali pertama Green Day kembali ke Indonesia setelah 29 tahun. Berikut informasinya. Green Day siap menggebrak Jakarta dalam konser mereka di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara pada 15 Februari 2025. Konser ini menjadi bagian dari perayaan 10 tahun Hammer Sonic Festival yang digelar oleh Ravel Entertainment. Menariknya, ini bakal jadi kali pertama Green Day kembali ke Indonesia setelah 29 tahun. Terakhir kali mereka manggung di Jakarta itu 2 Februari 1996 di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Jadi, buat kamu yang sudah lama menanti, this is your moment. Siapa Green Day? Buat yang mungkin baru ngikutin atau sekedar nostalgia, Green Day adalah band punk rock yang terbentuk di Berkeley, California pada 1987. Billy Joe Armstrong, pemegang vokal dan gitar, frontman dengan suara khas dan energi yang gak ada habisnya di panggung. Mike Dirnt, pemegang bass, si jagoan bass yang selalu bikin lagu Green Day punya groove keren. Trey Cool, pemegang drum, drummer dengan gaya unik dan humor khas yang selalu mencuri perhatian. Green Day terkenal dengan lagu-lagu hits mereka seperti American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends, Basket Case, and 21 Guns. Gak heran kalau mereka sudah mengoleksi 5 Grammy Awards sepanjang karir. Pembuka konser Rebellion Rose. Konser Green Day di Jakarta bakal dibuka sama band punk rock asal Jogja, Rebellion Rose. Ini jadi kesempatan emas buat band lokal unjuk gigi di panggung besar. Lokasi parkir dan akses ke venue buat kamu yang bawa kendaraan pribadi. Penting banget buat tahu lokasi parkir karena area venue sendiri nggak menyediakan tempat parkir. Tapi jangan khawatir, ada beberapa titik parkir di sekitar venue dengan shuttle bus gratis yang siap nganterin kamu ke lokasi konser. Lokasi parkir yang tersedia: 1. Pasar Sedi, 2. Ecovention, 3. Pantai Festival, 4. Sentral A dan B dekat Masjid Baitur Rahman dan Gondola dekat Gerbang Timur Ancol. Akses masuk ke konser bisa lewat 1. Gerbang Timur Ancol dibuka 24 jam saat konser berlangsung. 2. Gerbang Barat dibuka pukul 6.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. 3. Gerbang Marina dan Gerbang Selatan Ancol dibuka hingga 2 jam setelah konser selesai. Barang yang gak boleh dibawa sebelum berangkat. Pastikan kamu gak bawa barang-barang yang dilarang masuk ke venue. Ini beberapa di antaranya. 1. Makanan dan minuman dari luar termasuk alkohol. 2. Botol kaca, tumbler, aluminium, dan kaleng. 3. Obat atau zat terlarang. 4. Rokok elektrik kecuali yang sudah terpasang pot atau cartridge, maksimal 1 per orang. 5. Senjata tajam atau self-defense spray. 6.
kamera profesional, drone, dan alat elektronik besar seperti laptop atau tablet. 7. Payung, kursi lipat, atau tenda. Pakai jas hujan aja ya kalau hujan. 8. Tas ransel, koper, tas gym maksimal tas ukuran A4, 21 x 29 cm diperbolehkan. 9. Hewan peliharaan. 10. Sepeda, skateboard, skuter, atau kendaraan bermotor dalam bentuk apapun. Rundown konser Green Day Jakarta. Supaya kamu gak ketinggalan momen seru, ini dia rundown konser Green Day. 15.00 WIB Open Gate. 18:20 WIB Rebellion Rose tampil sebagai pembuka. 19:50 WIB Green Day naik ke atas panggung. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.